Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lambang. Di build kali ini kita balik lagi nih ke Flippin PC. Buat kalian yang belum tahu apa itu Flippin PC, jadi di build ini saya bakalan rakit PC dari part-part yang sebagiannya bekas dan juga ada yang baru untuk dijual lagi. Jadi buat kalian nih yang misalkan tertarik untuk beli PC ini, nanti bisa langsung aja kontak saya ya. Nah, untuk build ini juga saya bakalan build PC yang benar-benar full black, minimalis RGB-nya juga, dan bentuknya juga udah compact ya. Dan untuk masalah performance gamingnya juga udah bisa di resolusi 4K, tapi lebih optimize untuk di resolusi 2K sih ya sebenarnya. Oke deh, kalau begitu langsung aja kita bahas ke pemilihan part yang bakalan saya pakai di build PC kali ini. Pertama-tama untuk prosesor. Untuk prosesor saya di sini memakai AMD Ryzen 7 5700X3D. Prosesor yang powerful banget nih untuk gaming karena adanya 3D V-Cache yang ngebuat performance gamingnya lebih kencang lagi. Di sini juga kita udah dikasih 8 core dan juga 16 thread, jadi nggak cuma performance untuk gamingnya doang yang kencang, tapi prosesor ini masih enak banget untuk kalian pakai untuk kerja editing, rendering, dan juga streaming yang membutuhkan core yang lebih banyak juga ya. Dan prosesor ini masih memiliki TDP rating yang cukup rendah juga di 105 watt aja, jadi emang bukan prosesor yang benar-benar boros listrik juga seperti i7 kalau nggak i9. Nah, selanjutnya untuk motherboard. Di sini saya memakai motherboard dari ASRock B550M Steel Legend. Motherboard yang sebetulnya udah lebih dari cukup banget sih untuk Ryzen 5700X3D yang bakalan kita pakai, karena secara performance motherboard ini udah cukup banget untuk ngangkat Ryzen 9 sekalipun. Motherboard ini juga udah full pakai PCIe Gen 4 ya untuk GPU dan juga SSD NVMe-nya. Jadi untuk GPU RTX 40 series dan juga RX 7000 series ini udah aman banget. Lalu untuk I/O portnya pun di sini kita udah diberi 7 slot USB-A, 1 slot USB Type-C, ada HDMI, DisplayPort, 2,5 GB Ethernet, 7.1 audio jack, dan juga ada clear CMOS button. Nah, selanjutnya untuk memori atau enggak RAM. Di sini saya memakai RAM dari PNY XLR8 atau enggak Accelerate dengan kapasitas di 32 GB dan juga speednya di 3200 MHz. Di sini saya pakaiin 32 GB supaya masih aman banget nih buat kalian para editor yang suka membutuhkan RAM lebih banyak. Supaya jaga-jaga juga biar untuk jangka panjangnya masih bisa kepake untuk editing yang lebih berat lagi dan juga gaming yang lebih berat lagi. Nah, selanjutnya untuk NVMe SSD. Di sini saya memakai SSD yang cukup worth it untuk dibeli nih saat ini, yaitu TIM MP44L dengan kapasitas di 1 TB. SSD yang udah Gen 4 ini bisa menjadi pilihan buat kalian nih yang ingin agak saving budget, karena kita di sini udah ngedapetin speed yang juga udah lumayan banget sih untuk di Gen 4-nya. Untuk read speednya kita bisa ngedapetin up to 5000 MB per detik, dan juga untuk write speednya kita bisa ngedapetin 4500 MB per detik. Oke, selanjutnya untuk GPU. Di sini untuk GPU saya memilih GPU dari Nvidia RTX 3070 Ti. Untuk brand yang dipakai di sini kita bakalan pakai dari Zotac dengan seri Trinity OC. GPU ini udah memiliki VRAM di 8 GB dengan memori GDDR6X, dan juga GPU ini memiliki TDP rating yang cukup boros banget di 290 watt. Tapi di build ini nggak usah khawatir karena GPU ini bakalan saya undervolt biar bisa ngedapetin loadnya di kisaran 200 watt tanpa mengurangi performance-nya sedikit pun. Nah, GPU ini sebetulnya emang propernya untuk kalian yang ingin gaming di resolusi 2K ya. Tapi nanti saya juga bakalan tes GPU ini untuk running di gaming di 4K. Sekalian ngetes apakah GPU ini masih enak banget untuk dipakai gaming di resolusi 4K. Di sini juga saya pilih GPU yang 3 fan karena biar lebih kelihatan full aja di dalam buildnya, dan juga biar ngedapetin suhu yang lebih rendah ketika kita pakai dibandingkan dengan pakai yang dual fan aja. Nanti untuk performance-nya yang bakalan kita bisa langsung aja lihat di bagian benchmark-nya, dan saya juga akan benchmark di resolusi 4K dan juga untuk di resolusi 2K juga. Nah, selanjutnya untuk CPU cooler, di sini saya memakai cooler dari FSP. Ini adalah MP7 Black, cooler dual tower yang udah dibekali 7 buah heat pipes juga ya ini ya. Yang pastinya udah cukup banget nih untuk ngedinginin prosesor yang memiliki TDP di kisaran 200 watt. Apalagi di sini kita cuma memakai prosesor yang cuma 105 watt aja TDP-nya. Dengan desain yang full black sepertinya juga bisa ngebuat tampilan cooler ini lebih stealthy dan juga lebih gahar, dan juga bisa ngebuat looks build kalian lebih kelihatan full. Dan cooler juga udah aman banget nih buat kalian yang pakai RAM tinggi karena emang posisi coolernya agak sedikit offset ke belakang. Jadi untuk yang pakai RAM yang agak tinggi seperti yang RGB ini udah nggak masalah banget misalkan kalian mau pakai cooler ini. Nah, selanjutnya untuk power supply, di sini kita bakalan pakai power supply dari FSP juga nih. Kita pakai yang Vita GD dengan kapasitas di 650 watt. Power supply ini udah bersertifikasi 80 plus gold juga, tapi memang masih belum full modular. Power supply ini juga udah support ATX 3.1 dan juga ada support PCIe 5.1 untuk versi yang 750 wattnya. Jadi ini udah cocok banget deh buat kalian yang ingin upgrade dari
dari power supply bronze yang ingin ngedapetin spek yang lebih atas, yang bisa ngedapetin ATX 3.1 dan juga PCIe 5.1 untuk GPU yang terbaru. Yang terakhir kita bakalan bahas ke casing PC-nya. Untuk casing di sini kita bakalan memakai casing dari FSP lagi dengan model CST360 Black. Casing M1X ini udah benar-benar compact ini, yang pastinya cocok banget sih buat kalian yang memiliki space mejanya yang nggak terlalu besar. Nah, kalau dari segi desainnya sih emang udah mirip-mirip banget ya, kayak GMX Spark, Jones Body 30, Asus AP201 dan juga Lianli A3. Tapi emang kalau mau dilihat sih emang benar-benar mirip banget dengan GMX Spark atau enggak Jones Body 30. Tapi ada perbedaannya di FSP CST360 ini, di bagian front panelnya kita udah dikasih mesh juga di bagian depan, dan di bagian depan juga kita bisa pasang fan 120 mm. Jadi secara performance airflow harusnya di casing ini bakalan lebih bagus daripada GMX dan juga Jones Bo. Nah, di casing compact seperti ini penempatan power supply hampir selalu ada di bagian depan casing seperti ini ya, karena emang tujuannya untuk space saving di dalamnya. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau casing ini cuman supportnya up to M1X, jadi untuk motherboard yang lebih kecil seperti i2X yang pastinya udah bisa masuk banget. Tapi di sini juga kita masih belum dikasih juga support untuk motherboard yang memiliki back connection seperti MSI Project Zero atau enggak Asus BTF. Nah, untuk support fan dan coolingnya pun di sini udah jauh lebih proper lah ya dibandingkan kompetitornya. Di bagian depan kita bisa pasang satu buah fan 120 mm, dan di sini juga kita udah dikasih satu buah fan pre-install juga di dalamnya. Lalu untuk di bagian bawah kita bisa pasang dua buah 120 mm untuk intake. Lalu di bagian atas juga kita bisa pasang dua buah 120 mm atau enggak radiator yang up to 240 mm. Dan di bagian belakang juga kita bisa pasang satu buah 120 mm untuk exhaust, dan di sini juga kita udah dikasih lagi satu buah fan pre-install dari FSP bawaan dari casingnya. Lalu untuk support storage pun ini juga udah cukup melimpah ya dengan casing yang sekompak ini. Di sini kita bisa pasang dua buah harddisk 3,5 inci di bagian bawah dan juga belakang, dan juga bisa pasang lagi 3 buah harddisk atau enggak SSD yang berukuran 2,5 inci di bracket samping ini atau enggak di bagian belakang sini. Nah, untuk front I/O portnya pun di sini kita udah lumayan banget ya. Kita udah dikasih 2 slot USB Type A, ada juga 1 USB Type C, ada headphone dan mic jack, dan juga ada power dan juga reset switch. Nah, begitu sih kalau misalkan part-part yang untuk saya pilih untuk di Flipin PC kali ini. Untuk total harganya langsung aja bisa dicek di monitor. Dan sekali lagi ya, PC ini bakalan saya jual. Jadi buat kalian yang mau beli PC ini bisa langsung aja kontak saya. Untuk kontaknya ada di deskripsi. Nah, oke deh, tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita rakit PC-nya.
Oke, alhamdulillah build Flippin PC kali ini udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian untuk build kali ini? Kalau menurut saya di build kali ini udah cukup powerful banget sih ya. Untuk budget 11 jutaan aja kalian bisa ngedapetin performance gaming yang enak banget di resolusi 4K. Walaupun di beberapa games kita harus atur settingannya karena harus pakai fitur Nvidia DLSS untuk ngedapetin FPS yang lebih smooth biar gameplaynya lebih enak lagi. Tapi misalkan kalian yang ingin main di resolusi 2K, PC ini udah cocok banget sih. Performance-nya masih enak banget untuk running games di relatif 2K dengan settingan yang rata-rata udah mentok kanan. Dan seperti yang kita lihat juga di bagian benchmark ya, saya udah undervolt GPU ini dan ngedapetin load yang relatif benar-benar aman banget di kisaran 200 watt aja dengan tidak adanya pengurangan dari segi performance-nya. Jadi overall untuk temperatur juga masih bisa terjaga banget di bawah 7 derajat Celcius walaupun kita sedang full load gaming. Lalu untuk CPU-nya pun yang udah relatif aman banget. Dengan CPU cooler dual tower yang kita pakai ini, kita jarang banget nyentuh di suhu di atas 70 derajat Celcius dan lebih banyaknya ya di bawah itulah. Jadi untuk secara airflow dan juga performance cooling dari GPU atau nggak CPU ini udah bisa dijamin aman banget deh untuk dipakai. Nah, misalkan kalau untuk tampilan sih emang di sini saya ngejarnya benar-benar ke all black dan minimal RGB. Jadi di sini cuma ada aksen RGB di bagian motherboard dan juga GPU-nya aja, nggak ada di mana-mana lagi. Jadi overall looks-nya masih bisa dibilang ya cukup stealthy, cukup gelap, cukup mati lampu, ya nggak terlalu heboh dengan RGB-RGB-nya juga ya. Nah, dengan harga 11 jutaan ini menurut kalian gimana sih untuk rakitan PC kali ini? Kita udah bisa ngedapetin PC yang benar-benar compact, powerful, bisa gaming di 4K, yang pasti tampilannya udah all black yang cakep kayak gini. Nah, ini gimana menurut kalian? Langsung aja komentar di bawah ya. Nah, begitu deh untuk konten Flippin PC kali ini. Semoga ada yang cocok dengan build-nya. Bakalan saya tunggu misalkan ada yang nge-WhatsApp atau enggak nge-DM ke Instagram saya. Nah, buat kalian yang ingin tanya-tanya atau enggak ingin rakit PC di channel ini, kalian bisa langsung aja kontak saya. Untuk detail kontaknya juga ada di deskripsi ya. Nah, begitu deh untuk konten kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat rakitan PC kalian. Nama saya Lambang, sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.